Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ami, Pak Rahmat. Selamat kabarnya. Selamat siang Pak Denny. Alhamdulillah baik Pak Denny. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya Bu Ami, Pak Rahmat. Amin. Ya, siap. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan season coaching di mana saya Denny Taridul Bisana dari SDN Tempat Timur 01 akan menjadi observer. Saya Ami Fidianti dari SMP Negeri 154 sebagai coach. Dan saya Rohmat Supriyono dari SMA Negeri 55 Jakarta sebagai kunci. Ya, baik. Terima kasih Bu Ami, Pak Rahmat atas waktunya. Baik. Jadi hari ini kita ada season coaching ya, di mana Bu Ami sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coach. Jadi sebelum kita berlanjut ke session coaching, ini ada beberapa hal yang memang harus saya tanyakan sebagai observer kepada Bu Ami, ya Bu Ami sebagai coach. Siap Pak. Ya, jadi sudah siap ya Bu? Ada instrumen atau penilaian pada sesi coaching hari ini? Sudah ada Pak? Alhamdulillah. Sudah saya siapkan. Terus kira-kira Bu Ami sebagai coaching kompetensi mana yang akan dikembangkan? Dari 3 kompetensi Betul, dari yang 3 saya kompetensi. tahu itu ada present, mendengar aktif, Betul. dan mengajukan pertanyaan. Ya. Itu yang menurut saya perlu dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena mungkin keahlian bertanya saya masih belum baik. Baik, terima kasih Bu Ami. Yang selanjutnya adalah, jadi kompetensi mana yang Bu Ami secara spesifik ingin diobservasi? Dari mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, saya merasa yang lebih spesifik lagi adalah dia yang betul-betul mengikuti pada permasalahan, jadi menuju pada rencana aksi gitu Pak. Ya, baik. Nah, kira-kira nih dalam sesi coaching hari ini, Bu Ami sebagai coach melakukan coaching hari ini memakai alur apa itu Pak? Iya, saya akan menggunakan alur Tirta Alur Pak. kita. Tirta itu singkatan dari tujuan, identifikasi, Betul. kemudian rencana aksi, Betul. dan tanggung jawab. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Ami. Tadi kita sudah melakukan sesi supervisi. Untuk selanjutnya silakan Bu Ami untuk melakukan sesi coaching pada Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Denny. Assalamualaikum Pak Rahmat, apa kabar? Baik Bu, kalau kabar saya baik Bu, tapi ada yang agak saya gelisahkan Bu. Apa itu Pak? Ya, Kelihatan Bapak dari wajahnya ada yang sedang dipikirkan. iya Bu, saya sebenarnya lagi gelisah Bu, Kenapa? karena ada permasalahan juga Bu, karena ada masalah, jadi saya ingin ya bercurhat ria kepada Ibu. Iya, masalahnya apa itu Pak kalau boleh tahu? Itu Bu, ada beberapa siswa di kelas saya yang saya ajar, terutama di tidak tertib atau tidak disiplin dalam pembelajaran yang saya ampu ya, pelajaran seni budaya. Oh, tidak disiplinnya sejauh apa itu Pak? Ini Bu, ada beberapa siswa yang pas jam pelajaran saya itu pas saat saya akan masuk kelas itu Bu, jadi mereka itu ada beberapa anak yang sedang tidur di belakang ya, ada gelar tikar kemudian tiduran, kemudian ada lagi siswa yang sedang masih pakai pakaian olahraga Bu, itu kan cukup mengganggu bagi saya gitu. Jadi ya saya gelisah itu dan juga saya harus bagaimana untuk mengatasi itu. Mengganggunya itu kalau Bapak lihat dari skala 1 sampai 10 itu mengganggunya, kalau 1 itu makin sangat mengganggu, kalau 10 itu sudah lebih baik, itu Bapak
Kalau menurut keadaan yang sedang terjadi ya bagi saya itu dalam skala skala 6 ya Bu ya, merasa terganggunya dalam kedisiplinan belajar saya itu kondisi skala 5 ya. 6 sorry maaf. Ini saya. Skala 6 ya Iya. Bapak. Kalau Bapak ingin memperbaiki, kira-kira mau naik berapa tuh Pak? Melihat keadaan itu ya nyampe angka 8 udah bagus Bu. Jadi sebelum meningkat ke skala yang lebih tinggi lagi, untuk saat ini 8 udah bagus. 8. Iya. Untuk bisa menaikkan dari skala 6 ke angka 8, kira-kira rencananya Bapak untuk melakukan apa? Yang akan saya lakukan lihat kondisi itu, yang pertama tentu aja saya akan mengadakan pendekatan pada siswa tersebut. Jadi yang siswa yang melakukan kegiatan tersebut akan saya istilahnya temuin satu persatu, Pendekatan ya personal. pendekatan personal Bu. Baik. Satu pendekatan Itu personal. baru satu. Ya. Apa ada yang lain? Ini dari ya persiswa dulu baru berkelompok ya Bu ya. Jadi saya panggilin satu-satu kemudian berkelompok, terus kemudian ya saya menggunakan hubungan yang wali kelas. Oh, Wali kelas. kolaborasi ya Ya, Pak? terus baru guru BK Bu. Kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Baik. Juga dengan orang tua Bu. Jadi Terakhir dengan orang tua. juga ini Bu, saya juga nanti kan saya dari proses nanti istilahnya menginterview, artinya memanggil mereka, kan nanti saya pasti ada masukan-masukan dari mereka itu, jadi saya juga perlu kolaborasi dengan guru sejawat. Oh ya, rekan sejawat ya Bapak. Iya. Wah, sudah banyak ini langkah-langkahnya sebetulnya. Bapak, apakah sudah mencoba melakukannya salah satu? Yang saya lakukan yang pertama itu, ya memanggil jadi mereka kok saya melakukan begitu, kenapa gitu ya. Oh, Bapak Ya, bertanya. setelah bertanya ke mereka dengan ya, saya kan ini ya Bu, belajar di CKP dengan pembelajaran diferensial, kemudian menggunakan segitiga restitusi, juga saya mulai pelan-pelan saya terapkan itu Bu. Jadi di sini kan dari saya istilahnya menginterview mereka, tentu aja mereka juga akan menyampaikan hal-hal apa yang mungkin perlu saya tingkatkan Bu. Jadi saya juga pada akhirnya akan merefleksi diri bagaimana supaya ya tujuannya dalam saya menuntut pembelajaran terutama pelajaran seni budaya ya Bu ya, akan sesuai dengan bakat minat mereka gitu. Oh, jadi Pak Rohmat sudah melakukan refleksi sebetulnya ya? Iya. Luar biasa Pak Rohmat, ini sebenarnya sebuah langkah maju saya kira. Tinggal Bapak melakukan rencana aksi yang tadi pendekatan dengan kolaborasi ya bersama guru BK, kemudian dengan wali kelas dan orang tua. Ya Bu, kaitannya dengan wali kelas kan mengetahui kondisi latar belakang siswa tersebut ya Bu ya. Kemudian dengan guru BK juga sama, terus kemudian juga dengan orang tua atau dengan guru rekan sejawat kan kita itu di SMA itu Bu, seni budayanya kan sebenarnya ada 5 cabang ya Bu, ada rupa, kemudian ada musik, kemudian ada tari, ada sastra, ada drama ya. Yang mungkin saya perlu saya sadari bahwa mereka itu yang ada di kelas itu kan nggak mungkin semua, kan saya kebetulan rupa ya Bu ya, jadi nggak mungkin anak semuanya senang rupa, mungkin yang melakukan kegiatan itu mungkin senang seni yang lain mungkin ya. Kan kalau di SMA itu dari 5 itu kan minimal 2 mayor ya Bu ya. Biasanya kalau di SMA itu ya yang kebanyakan kalau nggak rupa sama musik atau musik sama tari atau rupa sama tari itu yang sering ada gitu ya Bu ya. Dan di situ untuk apa? Istilah lebih melayani mereka, lebih memberikan servis secara prima kepada mereka, ya saya akan mulai lakukan dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dengan begitu apa yang menjadi apa istilahnya keinginan dalam hati mereka yang mungkin selama ini nggak terungkap ya bukan, dan mereka ungkapkan lewat interview
saya dengan mereka, sehingga saya bisa menggali apa yang mereka inginkan. Ya, jadi situ. Kemudian saya juga mungkin saya dengan refleksi bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik lagi, Bu. Ya, mungkin dengan banyak metode-metode atau strategi-strategi yang perlu saya kembangkan. Kalau mungkin mereka itu tadinya mungkin begitu aja, misalkan ceramah, PPT misalkan gitu, atau diskusi, ya mungkin perlu saya gali lebih banyak lagi, Bu, karena saya yakin mereka ada yang senang tipenya kayak tipe, ada yang dengan visual aja, dengan gambar seneng, ada, tapi ada yang juga yang nggak seneng. Kemudian dengan audio pendengaran aja seneng, dengan visual nggak seneng, atau sebaliknya, atau dengan kedua-duanya audio visual senang, ada juga yang enggak, atau dengan gerakan-gerakan. Jadi saya mencoba untuk istilahnya menyeimbangkan dengan istilahnya bakat minat yang ada di diri anak itu, yang nanti akan saya lakukan. Luar biasa Pak Rohman, rencana aksi Bapak sudah banyak, dan semoga dengan yang Bapak rencanakan itu semua menjadi sebuah solusi, gitu ya. Kira-kira Bapak mau komitmen berapa lama itu Pak melaksanakan rencana aksi itu? Rencana ini ya, kalau dari item-item yang saya sampaikan kurang lebih ya perlu 2 minggu atau 3 minggu, karena saya perlu berkoordinasi dengan selain siswa, kemudian wali kelas, kemudian juga guru BK, kemudian juga dengan orang tua, dan istilahnya ya semua item itu kayaknya saya bisa di kurang lebih antara 3 atau 2 minggu untuk mengatasi ini. Baik Pak Rohman, kalau saya buat ini 3 minggu ya Pak, saya buat Ya. timeline di sini. Ini kita di sini hari ini pada titik pertama, titik kedua, kemudian ada titik ketiga dan keempat. Karena kan 3 minggu ya Pak. Iya. 1, 2, 3. Ya. Di minggu pertama Bapak ingin melakukan apa? Yang pertama kan saya yang jelas pertama saya refleksi, saya refleksi dulu, refleksi kenapa kok bisa ini terjadi. Refleksi. Refleksi. Ya. Jadi Kedua, refleksi diri saya, kemudian dari refleksi lah kemudian pemanggilan siswa ya, pemanggilan siswa baik secara person maupun kelompok. baik. Selanjutnya baru Masih di minggu pertama? kurang lebih itu, Bu. Ya, jadi refleksi dan menggali ya pemanggilan siswa itu secara matang gitu ya. Kalau per minggu pertama ada lagi atau di minggu kedua? Bisa juga ini, Bu, dengan wali kelas, Bu. Oh ya, baik. Dengan Berarti kolaborasi dengan wali kelas. Baik. Cukup ya Pak? Iya, itu di minggu pertama, Bu. Iya. Kalau di minggu kedua? Minggu kedua dengan saya antara ini, Bu, wali kelas guru BK itu, Bu. Oh, kolaborasi dengan guru BK. Sama itu, Bu, sama orang tua, Bu. Dengan guru BK dan orang tua. Itu di minggu kedua, Bu, itu penyelesaian. Kegiatannya apa tuh Pak? Kegiatannya ya istilahnya menggali latar belakang yang ada di dalam diri siswa. Baik. Ya, latar belakang mungkin ekonominya. Iya, iya. Setuju Pak. Lalu yang kegiatan selanjutnya di minggu kedua atau minggu ketiga Pak? Langsung aja minggu ketiga. Baik. Ya, kelihatannya ini soalnya cukup butuh waktu ya Pak. Menghubungkan antara wali kelas, orang tua, dan wali kelas, orang tua, dan guru BK. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah setelah itu proses itu sudah, dan ketiganya ada dengan rekan jawab. Baik. Karena saya itu ya udah istilahnya dan dari minat bakat anak dan hubungan dengan wali kelas, guru BK, sama orang tua. Jadi selanjutnya adalah saya berkomunikasi dengan rekan jawab. Kebetulan di tempat saya ada 2 guru saya lupa, dan teman saya namanya Budiana, yaitu musik. Ya, Oh, jadi ada spesialisasi nih Pak Rohman di seni rupa. Waduh. Rupa juga kalau musik otodidak ya, Bu, ya. Gambarnya jago ya. Ya, sedang aku ya bisa. Iya, iya keren. Oke Bapak, saya sudah bantu buatkan timeline untuk Bapak. Di minggu pertama Bapak ada 3 kegiatan, refleksi, pemanggilan siswa, dan kolaborasi dengan wali kelas.
dua, Bapak ada satu kegiatan kolaborasi dengan guru BK dan orang tua untuk menggali latar belakang para murid Bapak. Dan di minggu ketiga kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Pelayanan juga memberikan pelayanan dengan bekerjasama dengan rekan sejawat. Terus kemudian ada juga Bu, jadi saya di sini juga perbaikan di metode pembelajaran. Iya. Perbaikan. Baik. Wah, luar biasa Bapak. Baik, nanti metode artinya diferensiasinya lebih beragam ya Pak? Iya betul Pak. Ya. Terus ada lagi terakhir Bu ya. Kan di awal tadi ada refleksi, kemudian saya terakhir juga tetap ada refleksi. Baik. Ya, refleksi. Dengan tahap-tahap ini ya saya harapkan nanti anak menyenangi pembelajaran seni budaya dengan sepenuh hati. Betul. Dengan talenta yang mereka miliki sesuai dengan khas keunikan masing-masing. Senang dari hati ya Pak. Ya. Luar biasa Bapak. Ini timeline-nya bisa Bapak gunakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi bagi permasalahan Bapak. Semoga timeline ini membantu dan saya rasa Bapak sudah punya komitmen ya untuk menyelesaikan ini sampai anak-anak itu punya kemauan dengan setulus hati mengikuti pelajaran Bapak. Betul, dengan merdeka. Betul, dengan merdeka mengajar. Iya, keren Pak Rohmat ya. Sukses buat Pak Rohmat. Saya rasa kita nanti ketemu lagi 3 minggu kemudian. Mudah-mudahan saya sudah mendengar kabar baik dari Pak Rohmat. Amin Bu, terima kasih. Iya, sampai ketemu lagi Pak Rohmat. Terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali session coaching kali ini. Baik itu Bu Ami sebagai coach dan Pak Rohmat sebagai coaching. Bagaimana Bu Ami, perasaan Bu Ami setelah tadi melaksanakan coaching kepada Pak Rohmat? Iya, saya jadi punya wawasan ya bahwa memang ada pembelajaran yang membutuhkan minat ya, bukan semata-mata kita tuh harus menuntut anak untuk bisa semua gitu. Dan disitulah letak kurikulum merdeka itu sangat membantu sebetulnya. Dengan merdeka mengajar, dengan merdeka belajar, itu terasa sekali proses coaching ini membantu. Jadi tadi ada beberapa yang memang Bu Ami lakukan. Yang pertama tadi Bu Ami dari awal menggunakan alur kita, ternyata sudah tersampaikan semua dari tujuan, solusi, identifikasi masalahnya, terus tadi rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah terrealisasi semua. Terus ada juga sudah sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching, bagaimana Bu Ami bisa mencairkan suasana ya, lewat permintaan Bu Ami dan Pak Rohmat. Terus ada bagaimana Bu Ami ada kreatif ya, menggali informasi lewat pertanyaan yang luar biasa yang berbobot. Dan terakhir juga Bu Ami bisa mengeluarkan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Pak Rohmat. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu Ami. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ami yang berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan? Saya merasa harus terus berlatih Pak. Practice make perfect gitu. Kalau banyak berlatih, mudah-mudahan semakin bisa membantu rekan-rekan sejawat ya untuk menemukan solusi. Karena sebetulnya solusi itu muncul dari diri pemilik masalah itu gitu ya. Kalau tadi dengan Pak Rohmat itu sebenarnya waduh rencana aksinya sebenarnya sudah banyak dan itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rohmat. Itu sih Pak. Jadi sering-sering latihan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi intinya bisa karena biasa ya. Betul Pak. Baik, terima kasih Bu Ami. Luar biasa sesi coaching hari ini. Bu Ami sebagai coach dan Pak Rohmat sebagai coaching.
ternyata sesi coaching hari ini luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bu Ami, Pak Rohmat. Ya baik, alhamdulillah sesi coaching hari ini telah selesai. Saya sebagai observer undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.